Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbis arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, pengurus masjid jamaah Al-Muhajirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang sejuk dan cerah kali ini disebabkan karena kita adalah hamba-hamba Allah yang merasa bersyukur atas nikmatnya. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kembali kita setelah wafatnya atau matinya kita semalam, kemudian menghirup lagi indah dan nikmatnya udara pagi hari ini. Berharap besar sholat subuh yang kita laksanakan berjamaah hari ini merupakan tanda bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, kemudian Allah pun ridha dan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun kita selalu berharap ketika membacanya pada saat melaksanakan sholat ataupun di luar sholat. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikannya secara sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena asa dan harap kita tidak pernah terhenti untuk suatu masa kelak di hari kiamat Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas permintaan pengurus masjid saya menyampaikan tafsir surat-surat pendek yang diawali dari paling bawah yang terakhir, surat An-Nas, surat yang ke-114 dalam urutan Al-Quran. Dengan harapan tentunya agar kiranya pada saat kita membacanya, entah itu dalam sholat ataupun mungkin di luar sholat, akan bertambah maknanya sehingga Al-Quran lebih terasa dekat kepada kita. Tidak hanya sekedar bacaan monoton atau bacaan-bacaan ritual yang kita baca, tapi jauh dari pengertian dan maknanya. Itulah boleh jadi harapan dan upaya pengurus masjid untuk menyampaikan bagaimana kita meneladani Al-Quran dan mengaplikasikannya. Tentunya berawal dari pemahaman manusia terhadap teks dan konteks ayat tersebut. Nah, saya akan memulai tafhim atau pemahaman dari surat An-Nas ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa masuknya surat An-Nas dalam urutan yang terakhir bukan menjadi susunan para sahabat ataupun para ulama, tetapi dikenallah dalam dunia ilmu tafsir apa yang dinamakan dengan tauqifi. Tauqifi artinya proses ulang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada bimbingan, berdasarkan kepada perintah dan aturan yang ditetapkan oleh Allah, menyusun ulang kembali ayat-ayat yang berserakan. Sebab selama 22 tahun kurang lebih ayat Al-Quran turun berdasarkan kepada situasi dan kondisi tertentu, sehingga acak-acakan. Dan itu sudah dituliskan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Beda dengan kitab-kitab terdahulu yang menurut para peneliti dan para ulama menyimpulkannya, kitab-kitab terdahulu seperti Taurat ataupun Injil ditulis 60 sampai 70 tahun setelah nabinya meninggal dunia. Sedangkan Al-Quran ditulis oleh para sahabat pada saat nabinya masih hidup atas bimbingan Nabi. Sehingga 10 orang pun dikenal di hadapan Nabi Muhammad untuk menulis apa yang baru saja turun dari wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril berdasarkan kepada firman Allah tersebut. Sehingga ulama menyimpulkannya terjamin keasliannya karena begitu turun langsung dituliskan, 10 orang penulis menjadi saksi. Sehingga rasanya tidak mungkin di antara mereka yang mengakali atau memasukkan keinginan-keinginan pribadi dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut.
Berbeda dengan yang lain sekali lagi. 60 tahun nabinya sudah meninggal dunia, baru di antara mereka mencoba menuliskan. Bukan tidak mustahil ada sisipan. Bukan tidak mustahil ada keinginan orang untuk menyampaikan pandangannya dalam kitab tersebut. Begitu perbedaan sejarah penulisan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, sebagaimana saya sebutkan di awal, proses tauqifi ini menyebabkan surat An-Nas ini masuk dalam urutan yang paling terakhir dalam Al-Quran berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menamakan dua surat dalam Al-Quran Al-Mu'awwidhataini, begitu. Kalau yang mungkin pernah belajar bahasa Arab, kalau sudah bertemu dengan Al-Mu'awwidhataini, maka dia akan yakin ataupun tahu bahwa ini merupakan bentuk dual ataupun dua. Al-Mu'awwidhatain artinya dua surat yang kandungannya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi menyebutkan Al-Mu'awwidhatain ini disebabkan karena beliau pernah menyatakan ketika turunnya surat Al-Mu'awwidhatain ini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, maka beberapa riwayat menyimpulkan Nabi tidak lagi berdoa dengan yang lainnya, lebih sering dibandingkan dengan Al-Mu'awwidhatain ini. Jadi kalau Nabi menginginkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, maka dia baca dua surat ini, Al-Falaq dengan An-Nas. Oleh karena itulah surat ini dinamakan dengan Al-Mu'awwidhataini. Dua surat untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang isi dari dua surat ini intinya adalah memohon perlindungan kepada Allah. Semuanya isinya adalah memohon perlindungan kepada Allah. Maka wajar kalau disebut dengan Al-Mu'awwidhataini, dua surat memohon perlindungan kepada Allah. Nah, dari apa saja dua surat ini memohon perlindungan kepada Allah? Pertama, kita akan kaji surat An-Nas ini. Surat An-Nas ini difahami oleh banyak ulama sebagai memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan manusia secara umum. Manusia secara umum. Kalau kita memohon perlindungan kepada Allah selain dari manusia atau lebih besar dari selain manusia, maka membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Sedangkan kalau kita menginginkan perlindungan kepada Allah terhadap manusia, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas ini. Dan ulama menyimpulkannya begini, kalau Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas ini bedanya gini. Kalau Qul a'udzu birabbin nas, Allahnya disebut sampai 3 kali, kata para ulama. Sedangkan kalau kita memohon perlindungan kepada selain manusia, Allahnya hanya disebut sekali. Pernahkah kita perhatikan ini? Qul a'udzu birabbin nas, 1. Malikin nas, 2. Ilahin nas. Yang secara bahasa kalau diterjemahkan, kul katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Allah Tuhan manusia. Malikin nas, kepada Allah raja manusia. Ilahin nas, kepada Allah Tuhannya manusia. Allahnya disebut sampai 3 kali dengan sifatnya ini. Sementara kalau kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, langsung masuk kepada inti permintaan. Berbeda dengan Qul a'udzu birabbin nas yang Allah sampai disebut 3 kali dalam ayat ini. Kenapa ketika memohon perlindungan kepada selain manusia hanya sekali, tapi ketika kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang ditimbulkan oleh manusia, Allahnya disebut sampai 3 kali. Kenapa ada perbedaan ini? Maka para ahli Quran yang kita sebut dengan mufassir atau ulama Al-Quran, mereka menyimpulkan gini, kalau kita memohon kepada Allah perlindungan dari manusia sampai menyebut Allah 3 kali, lebih disebabkan karena dampak keburukan yang ditimbulkan oleh manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak dan keburukan yang ditimbulkan oleh makhluk selain manusia. Kalau bapak ibu kita takut kepada ular, kemudian dia mematuk, yang kena paling cuma orang yang kena itu, selesai. Atau mungkin yang tewas hanya 1. Tapi kalau manusia menimbulkan dampak buruknya,
jutaan manusia bisa mati disebabkan karena ulah manusia itu. Manusia kalau sudah menimbulkan kerusakan lebih rusak, lebih jahat dibandingkan dengan binatang. Bukankah kalau ada seorang manusia membuat sebuah berita yang tidak benar atau hoax dan menakut-nakuti, bukankah usaha kita bisa hancur? Berapa ratusan dan ribuan gara-gara berita hoax ini nih. Tapi kalau mungkin hanya wereng atau mungkin hama, paling-paling hanya sekedar sawah yang hancur, ataupun hanya satu daerah lokal yang mungkin boleh jadi kehilangan pangan, yang lain tidak. Tapi kalau sudah keburukan yang ditimbulkan oleh manusia, maka usaha hancur, bisnis berantakan, komunitas menjadi rusak, ketatanan manusia menjadi berantakan akibat dan dampak yang ditimbulkan dari manusia ketika dia menunjukkan keburukannya. Maka boleh jadi di antara kita ini punya sifat begini yang menimbulkan dampak buruk kepada orang lain. Bahkan tidak sewajarnya saja kita menuding orang lain menjadi dampak buruk. Kita juga sebenarnya punya dampak buruk kepada orang lain. Kita juga manusia kok. Kita kalau melihat keburukan itu selalu saja orang lain yang kita tunjuk. Padahal kita ini pun punya keburukan. Potensial sekali kita minta keburukan itu. Kita selalu saja kalau menunjuk kepada orang lain satu begitu. Bukankah ada makna filosofinya menurut para orang-orang bijak? Kalau nunjuk itu cukup satu. Tapi lihat 3 jarimu itu. Bukankah dia menunjuk kepada dirimu sendiri? Bukankah supaya tidak keluar kemungkinan ibu jari menekannya? Bukankah kalau gitu kita lebih banyak mempersalahkan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain sebenarnya? Tapi kebanyakan diantara kita kalau ada keburukan, orang lain yang kita salahkan. Sementara kita jarang pernah menimbulkan ataupun menyatakan diri kita salah. Bahkan seringkali kita temukan siapapun itu, ada ustadz kah, ada ulama, ketika muqaddimahnya mengungkapkan naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, tetapi ungkapan ini sekadar basa-basi dan prolog gitu. Padahal ungkapan tersebut mengingatkan orang yang bicara tadi, naudzubillahi min syururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan perbuatan kami. Dia ngomong duluan, tetapi ketika dia mulai membuka ceramahnya dan ungkapannya, lebih sering terdengar caci maki, lebih sering keluar menjelekkan orang lain, lebih sering mengungkapkan sebuah keburukan orang lain dibandingkan dia sendiri yang bicara. Padahal bukankah dia sudah bicara dalam muqaddimahnya, naudzubillah min syururi anfusina, aku berlindung kepada atau kami berlindung kepada Allah dari buruknya kami, bukan buruknya orang lain dulu. Sementara isi dan konten yang dia sampaikan seringkali beritanya hoax, seringkali beritanya memicu kerusuhan, seringkali menjelekkan orang lain dan menimbulkan fitnah. Lupa kita membaca, tapi kita tidak mampu mengendalikan diri gitu. Nah, bukankah kita buruk? Tidak selalu keburukan itu timbul dari orang lain. Sampai-sampai doa Nabi yang saya hafal, Nabi sampai berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi torfata aini. Rabbi, wahai Tuhanku, la takilni, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, ila nafsi, kepada diriku sendiri, torfata aini, meskipun hanya sekejap mata tanpa bimbinganmu. Atau dengan kata lain, ya Allah, jangan engkau serahkan diriku sendiri tanpa bimbinganmu, meskipun hanya sekedip mata. Kenapa sampai demikian Nabi berdoa? Aku tidak percaya kepada diriku sendiri. Kalau bukan karena proteksi dan perlindungan engkau, aku bisa mengeluarkan keburukan. Kalau bukan tanpa proteksi. Nah, sewajarnya lah doa ini kita baca. Kalau Nabi sudah membaca Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ini, wahai Tuhanku, jangan engkau lepaskan aku tanpa bimbinganmu, meskipun hanya sekejap mata saja. Semestinya yang lebih wajar kita baca atau yang membaca adalah kita, bukan Nabi. Menyadarkan kepada kita bahwa kita potensial sekali melakukan keburukan ini. Nah, akhirnya kembali kepada persoalan di awal tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Kul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia. Kalau saya ngaji dulu
Guru saya bilang jangan baca Malikin Nasnya panjang-panjang. Dia beda. Memang kata Malik itu ditawarkan oleh Al-Quran 2 kali. Pertama pada surat Al-Fatihah, yang kedua pada surat An-Nas. Tapi ada bedanya. Kalau membaca surat Al-Fatihah, mimnya bacanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mimnya panjangin. Kalau kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, mimnya pendekin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Beda. Tapi seringkali terdengar pada surat An-Nas ini mimnya tetap dibaca panjang. Nah, bedanya di mana? Mim surat ma dalam surat Al-Fatihah dibaca panjang, sementara ma dalam surat An-Nas dibaca pendek. Kenapa bisa demikian? Malikin nas dengan malikin nas. Sementara akhirnya disampaikan oleh beliau pandangan para ulama tafsir bilang, kalau maliki mimnya dibaca panjang itu artinya raja. Alhamdulillah, maaf penguasa, maaf gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kalau dalam surat Al-Fatihah Maliki yaumiddin terjemahnya pemilik hari pembalasan. Sedangkan dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah Tuhan semesta alam. Malikin nas, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Bukan pemilik manusia, raja manusia. Di mana letak perbedaan ini? Kenapa Allah pada saat hari kiamat menyebutkan Maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat? Sedangkan dalam surat An-Nas ini Allah menyatakan rajanya manusia. Ulama berkesimpulan, kalau Maliki yaumiddin Allah pemilik hari kemudian, namanya pemilik. Ini kan ada pemilik dengan ada raja. Lebih hebat mana kira-kira antara pemilik dengan raja? Pemilik. Kalau pemilik jelas-jelas, saya punya ballpoint ini, saya pemilik ballpoint ini. Ini ballpoint ini saya mau buang kek, saya mau patahkan kek, urusan saya. Nggak ada urusan dengan orang lain. Saya mutlak memiliki pulpen ini karena saya pemilik ballpoint ini. Berbeda dengan raja. Raja hanya sekedar jadi penguasa, tapi belum tentu memiliki rakyatnya. Sehingga boleh jadi sang rakyat pun menggugat atau menggulingkan sang raja. Itulah raja, kepemilikannya tidak semutlak pemilik. Maka Allah menyebutkan dalam hari kiamat itu Maliki yaumiddin, Allah itu pemilik pada hari kiamat. Kenapa Allah pemilik pada hari kiamat? Karena kekuasaan Allah pada hari kiamat sifatnya mutlak. Mutlak. Sedangkan di dunia Allah raja, membiarkan dan memberikan kebebasan kepada manusia. Kita sekarang ini punya mulut, silahkan ngomong, apapun kita bisa omong. Kita ini punya kebebasan, apapun kita bisa lakukan di dunia ini. Hanya Allah mengatakan atau mengajarkan kepada manusia, kalau ngomong yang baik, kalau berbuat yang baik. Tetapi ketika manusia memilih berkata buruk dan berbuat buruk, itu urusan manusia. Allah hanya menawarkan itu semua. Kenapa? Di dunia ini Allah raja manusia. Tapi kalau sudah bicara tentang akhirat beda. Allah pemilik manusia. Maka ketika Allah sudah menjadi pemilik manusia pada hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari kiamat, kami akan tutup mulut kalian semua. Kami kunci mulut kalian semua. Kami jadikan tangan kalian bisa bicara dan kami jadikan kaki kalian menjadi saksi. Nah, kita punya mulut ini, punya tangan ini, punya kaki ini, tapi bukankah dalam penguasaan ketat Allah dan 100% Allah berkuasa? Punya mulut dikunci. Bukankah kita nggak bisa bicara pada saat hari kiamat?
Punya tangan dijadikan oleh Allah bicara, silakan. Mulut yang biasanya bicara berubah menjadi tangan yang bicara. Lantas kaki pun menjadi saksi. Hari kiamat kita tidak pernah bisa berkutik terhadap diri kita sendiri. Kita tidak menguasai apapun dari kita sendiri. Tapi kalau di dunia ini, silakan. Kita punya mulut, silahkan. Kita bisa berkata baik, kita bisa berkata buruk. Allah hanya mengatakan atau mengajarkan dan menganjurkan kepada kita semua, berbaik-baiklah kalian kalau bicara kepada manusia. Kita ini punya kaki. Allah hanya menyatakan berjalanlah kalian ke jalan yang benar. Jangan cari jalan yang buruk. Tetapi pilihan tergantung kepada kita. Nah, itulah berbeda dengan Maliki Yaumiddin dengan Malikin Nas. Sehingga kalau kita membaca surat An-Nas, sewajarnya lah mimnya dibaca pendek. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi kalau selalu baca surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dipanjangkan sedikit. Gitu ya. Nah, jadi mulailah sedikit kita bisa memahami dan memperjelas qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, pendidiknya manusia. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Kalau sudah kita menyebutkan tiga sifat Allah ini, mau apa? Apa yang kita minta kepada Allah setelah menyebutkan tiga sifat Allah ini? Mulai kita rinci. Min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Allah min dari syarril waswasi, tersembunyinya sifat waswas al-khannas di dalam hati manusia ini. Kita meminta perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas, memohon kepada Allah dari sifat waswas yang ada dalam hati manusia. Kalau gitu, waswas ini merupakan satu perbuatan buruk yang jangan diikuti. Sampai-sampai ketika jangan diikuti, kalau kita ragu, maka sampai ungkapan usul fikih bilang al yakin la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa menghilangkan sebuah tradisi gitu. Keyakinan itu dan kebiasaan itu tidak bisa merubah sebuah waswas gitu. Enggak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melaksanakan wudhu, kemudian selesai wudhu Bapak keluar mau melaksanakan sholat, kemudian begitu lihat tangan kok rada kering ya, kira-kira sampai siku enggak sih? Muncul pertanyaan begitu. Maka kalau sudah muncul keraguan, kira-kira sampai siku enggak sih, kebasuh enggak ya sikunya, maka hukum usul fikih bilang al yakin la yazulu bisyak, keyakinan itu atau kebiasaan itu tidak bisa menghilangkan ataupun dihancurkan oleh keraguan-raguan. Kalau gitu hukumnya gimana? Begitu ibu tanya, ini kira-kira udah sampai sini belum sih? Maka jawabannya apa? Sudah. Jangan diulang. Begitu tadi saya sholat Allahu Akbar, saya udah niat belum sih? Sudah, jangan diulang sholatnya. Ya, ini kan sering muncul nih dalam praktek pelaksanaan kita nih. Ya, kalau begitu wudhu kita merasa ini udah sampai sini belum ya? Atau begitu kita melaksanakan sholat, ini udah niat apa belum sih ya? Ini kira-kira saya sholat zuhur apa sholat asar sih ya saya niatnya? Kalau dalam keadaan seperti ini muncul sebuah keraguan-raguan dalam diri kita, maka hukum fikih bilang jangan diulang, nggak usah diulang, teruskan saja, sudah. Saya sudah niat belum sih ya? Sudah, nah terus. Nggak usah sampai begitu Allahu Akbar, begitu baca Fatihah, udah niat belum sih ya? Tadi keluar dari kamar mandi pakai kain sarung, terus harus pakai kain sarung, terus susurin ke belakang. Nggak perlu. Saya udah niat apa belum? Sudah. Bahkan kalau Bapak Ibu ragu-ragu terhadap niat ataupun jumlah rakaat, kira-kira yang saya kerjakan ini rakaat kedua apa rakaat ketiga ya, maka ambil rakaat yang terkecil, sholatnya nggak usah diulang, jangan batalkan. 2 apa 3 ya? 2. Nah, teruskan sholatnya.
Nggak boleh kemudian ada daripada ragu-ragu, Pak, saya ngulang lagi saja sudah. Ngulang. Maka kalau bapak membatalkan, ibu membatalkan ibadah tersebut kemudian mengulangnya lagi, bukan tambah bagus. Ulama yang saya baca pandangannya mayoritas bilang bahwa kalau seandainya disebabkan keraguan-raguan kita membatalkan sholat, maka haram pembatalannya, dosa si pelakunya. Kenapa sampai haram dan dosa? Karena kalau bapak ibu mengulang kembali sholat tersebut, Allahu Akbar, dilepaskan dan sholat lagi, itu kan sama saja bapak ibu ini jadi tim sukses setan sebenarnya sih, gitu. Kenapa? Setan itu yuwaswisu, yang selalu saja membuat kita was-was, gitu. Maka begitu Allahu Akbar, kayaknya ragu nih, ulang deh, Allahu Akbar, maka setan bertepuk tangan. Kenapa dia bertepuk tangan? Dia berhasil menggoda kita itu, ya, dia sukses dalam pelaksanaannya. Apa lantas kalau sudah selesai begini kita ragu terus sampai selesai nggak ragu lagi? Enggak, muncul lagi yang lainnya. Kalau bapak ibu batalkan sudah niat atau belum, kemudian bapak ibu lepaskan, apa setan kemudian melepaskan mangsanya? Enggak, makin menjeratnya lagi. Kalau yang pertama kita lupa sudah niat atau belum, maka berikutnya kalau bapak ibu melaksanakannya, maka dia ganti was-was itu. Apa was-was yang dia ganti? Sekarang dia rubah dengan kita bingung berapa jumlah rakaat yang kita baca, yang sudah kita praktekkan. Bukankah akan terus. Dari wudhu kita sudah mulai bertanya, sudah sampai sini atau belum? Ulang. Begitu mulai sholat, Allahu Akbar, kita ragu terhadap niat. Begitu kalau kita ulang, kita laksanakan, kita dibikin lagi ragu, jumlah rakaat yang kita sudah laksanakan 2 atau 3, ya. Bukankah begitu setan itu? Ya, dan ungkapan dalam Al-Quran yuwaswisu dipahami oleh para ulama bentuknya fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang dan masa yang akan datang, bukan kata kerja bentuk lampau. Asal katanya waswasa yuwaswisu gitu. Fi'il madinya atau kata kerja bentuk lampaunya waswasa. Nah, dari sini kita bisa memahami kata waswas itu bukan bahasa Indonesia. Kata waswas itu bahasa Arab. Waswasa fi'il madinya atau bentuk lampaunya. Yuwaswisu bentuk sekarangnya dan yang akan datang, atau mungkin ketika kita belajar bahasa Inggris bentuk present akan berkelanjutan. Yuwaswisu, dia nggak akan pernah berhenti menggoda manusia, terus dan terus dibuat was-was gitu. Maka jangan ikuti. Dan kalau kita sudah terus dan terus was-was itu, kita jangan pula menyalahkan setan. Kenapa kita jangan menyalahkan setan? Disebabkan karena kita mengikuti pola yang diterapkan oleh setan itu. Kita yang salah gitu. Al-Quran pesan kepada kita semua, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Dulu ketika saya ngaji, ya saya bilang, kenapa Quran bilang langkah-langkah setan, bukan lari-larinya setan? Karena mengikuti langkah-langkah setan itu, setan melangkahnya step by step, pelan-pelan. Sehingga kalau kita ngikutin dia karena dia melangkah pelan, kita tidak sadar bahwa kita mengikuti dia dan kita nggak capek. Beda kalau setan lari, kita ikut lari, kita rasa ngos-ngosan dan capek, kita bakal berhenti. Tapi kalau ngikutin langkah-langkah setan, dia melangkah selangkah berhenti, selangkah berhenti, selangkah berhenti, sehingga orang yang mengikutinya tidak terasa bahwa dia ngikutin sebenarnya sih. Bapak Ibu, ketika ziarah bisa jadi ke tempat-tempat yang kita anggap sebagai peninggalan umat Islam, boleh jadi kita pun datang ke peninggalan orang non-muslim. Silahkan saja untuk mengambil pelajaran itu. Berangkatlah saya ke Borobudur, ngelihat satu yang dianugerahkan oleh Allah melalui logika manusia dengan teknologinya. Sampai di sana sewa guide. Begitu sewa guide, dia keliling.
Jelaskan. Rupanya setiap kali relief itu dipahat, itu merupakan buku atau cerita yang hanya bisa disampaikan oleh orang yang belajar tentang cerita itu tuh. Kalau kita kan beda. Kalau nggak guide, kita bawa guide ke sana, begitu lihat relief paling-paling ngambil handphone selfie, selesai. Gitu. Tapi sebenarnya dia cerita yang menggambarkan Buddha itu bagaimana terus sampai dengan selesai. Persoalan yang ingin saya sampaikan gini, di tengah kita panas datang ke situ, kemudian dengerin cerita guide pelan-pelan diceritakan mulai masa kelahiran sampai dengan selesai, itu kan panas dan jauh. Tetapi para wisatawan ngikutin, enggak kerasa bahwa dia sudah mengelilingi komplek itu. Kenapa mereka enggak terasa terus mengelilingi komplek itu yang panas luar biasa? Karena dia ngikutin si guide, langkah guide itu pelan, sehingga para wisatawan terpukau dengan penjelasannya dan tanpa terasa panas sekalipun dia jalan. Kenapa? Si guide jelasinnya pinter. Kenapa pinter? Pelan, berhenti, ngobrol, lanjut, pelan, berhenti, ngobrol, lanjut, sampai satu komplek bisa ditarik. Bukankah kita sudah mengikuti langkah-langkah guide tanpa kita merasa bahwa kita melangkah? Tanpa terasa bahwa kita ngikutin udah jauh sebenarnya sih. Nah, beginilah logika kalimat wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan itu. Dia jalannya pelan. Sehingga kita selaku manusia itu ketika mengikuti setan tanpa terasa kita ngikutin. Kenapa? Dia pinter, pelan. Setan nggak lari ngajak kita. Setan ngajak kita jalan supaya yang ngikutin setan ini tidak merasa bahwa dia melangkah, tidak merasa bahwa dia ngikutin. Awalnya Allahu Akbar, ngulang. Allahu Akbar, ngulang. Awalnya disebabkan karena wudu, ngulang. Akibatnya bukankah kita sendiri yang akhirnya punya mental was-was? Kitanya yang punya mental was-was gitu. Kenapa kitanya yang punya mental was-was? Karena kita membiasakan diri ngikutin itu. Dan kalau sudah selesai dan kita terjerumus, kita nyalain setannya, gara-gara setan nih kita was-was. Padahal kita sendiri yang ngikutin dia. Gak wajar kita menyalahkan setan itu. Karena perilaku kita ngikutin pelan. Maka akhirnya ulama membuatkan sebuah hukum. Al-yaqin la yazulu bisyak. Kalau kamu sudah menjadi kebiasaan itu tidak bakal hilang dengan keraguan-raguan. Allahu Akbar. Saya udah niat belum? Biasanya kalau salat gimana? Biasanya niat. Sudah, jangan diulang. Yakin, jalankan saja. Kalau wudu ini sudah kena atau belum ya? Biasanya kalau wudu sampai siku. Biasanya begitu. Sudah, jangan ngulang. Terusin. Kenapa? Kalau kita mundar-mandir ngulang, maka tanpa sadar kita ini masuk dalam pengikut-pengikut atau tim suksesnya setan tanpa kita memproklamirkan diri sebagai pengikut sebenarnya. Nah, ini alladzi yuwaswisu. Dia setan itu yuwaswisu, selalu aja akan bikin was-was, yuwaswisu. Bukan sekali dia membuatkan itu. Dan adanya dalam hati, al-khannas, adanya tersembunyi dalam hati. Siapa pembisiknya? Minal jinnati, dari jin, wan nasi, dan manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika menutup ayat ini minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, kita mungkin boleh jadi berpendapat, oh jin yang membisikkan saya, kemudian manusia yang membisikkan saya. Sementara ada ulama yang menyimpulkan jinnah itu tidak hanya jin. Jinnah itu segala sesuatu yang tidak terlihat namanya jinnah. Tidak harus makhluknya namanya jin. Nabi pesan begini, bagi orang-orang laki-laki yang belum bisa menikah, maka Nabi pesan puasalah kalian semua. Maka puasa itu jadi junnah, jadi tameng, jadi pelindung bagi orang-orang yang boleh jadi punya hasrat biologis besar tapi belum sanggup menikah. Disebutlah puasa itu junnah. Maka diterjemahkan junnah itu tembok atau benteng.
Kenapa tembok atau benteng itu diterjemahkan junnah atau sama dengan jannah? Karena benteng itu kalau ada orang di balik benteng kan nggak kelihatan. Ada benteng besar, kalau kita jalan-jalan ke benteng-benteng yang di dalam berapa orang dan lagi ngapain, dari luar nggak kelihatan, maka benteng dinamakan junnah. Surga yang belum kita lihat dan kita tahu, bukankah Al-Quran memperkenalkannya dengan nama jannah? Kenapa? Dalam pandangan mata manusia belum kelihatan gitu. Maka kalau gitu huruf jim, nun dengan ta itu maknanya adalah segala jenis yang tidak terlihat. Kalau gitu yang bisa membuat kita was-was apa? Rasa kita ini yang bikin was-was ini. Atau yang kedua Wanas itu diterjemahkan secara umum manusia. Kalau melihat kaidah bahasa yang dipakai dalam Al-Quran kemudian difahami oleh para ulama, An-Nas itu artinya yang nampak dan kelihatan gitu. Jadi kalau gitu bisikan was-was ini ada dua nih. Satu yang tersembunyi, dua yang kelihatan. Kalau saya mungkin sedang tenang-tenang gitu, kemudian ada seseorang datang kepada saya menceritakan sesuatu yang boleh jadi membuat saya takut. Kalau gitu orang ini bikin saya was-was nggak? Bikin saya was-was kan? Kalau gitu boleh jadi yang muncul was-was itu satu dalam diri manusia, dua dari orang lain yang bikin kita was-was ini. Siapa dia? Wujudnya manusia. Kalau gitu was-was bisa jadi dari kiri kita, was-was itu bisa jadi dari orang lain. Perasaan yang terbangun karena kebiasaan, jadilah kita was-was itu. Sampai kalau nggak salah, saya baca dalam Kifayatul Akhyar, satu kitab fikih, kalau ada orang mengulang takbir sampai 3 kali, Allahu Akbar, nah, dia lepas lagi, Allahu Akbar, dia lepas lagi, dia takbir lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah ngelihat nih orang juga takbir lepas lagi gitu. Kalau merujuk dalam satu kitab karangan ulama Kifayatul Akhyar, ini kitab populer di kalangan pesantren dan santri gitu. Saya baca, kalau ada orang mengulang takbir, maka dia baru sah sholatnya pada hitungan takbir yang ganjil. Karena takbir yang genap membatalkan takbir yang ganjil, sehingga dia baru sah kalau dia melaksanakan takbir dalam bilangan ganjil. Begitu keterangan ulama yang saya baca. Allahu Akbar, takbir pertama ganjil. Kalau ternyata ada rasa was-was, dia lepas gitu. Dia takbir lagi, Allahu Akbar, takbir yang kedua genap. Maka dia harus membatalkan lagi untuk masuk takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Begitu sementara ulama berpandangan mencegah orang ngulang-ngulang takbir gitu. Kenapa? Jadi kebiasaan tarnya. Kalau gitu jangan salahkan setan dan jangan salahkan orang lain kalau kita was-was, karena was-was terbangun dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Akibat dari pengulangan hanya disebabkan karena ini udah bener belum sih, ini udah sah belum sih. Sudah, jangan kamu ulang sebab akan menjadikan karaktermu orang-orang yang was-was. Atau yang kedua, was-was itu muncul disebabkan karena berita dari orang lain yang menyebabkan kita tidak nyaman. Bukankah was-was dan tidak nyaman saat ini muncul di WA group? Ya, kalau udah ada nyebarin informasi tuh WA group, udah begitu baca kita ketakutan tuh. Padahal nggak ada kejadiannya, bukankah dia masuk ke WA kita itu? Dan ketika kita baca, bukankah muncul rasa ketakutan dan was-was? Betapa kita sudah merasakan sekian tahun kita hidup model begini nih. Ya, jangan begini, ada begini, mulailah segala macamnya. Bukankah kita bikin was-was akhirnya tuh? Nah, bukankah orang lain yang bikin was-was? Sehingga wajar kalau surat An-Nas ini dibaca oleh kita setiap hari minimal sekali lah. Minimal sekali gitu. Kenapa minimal sekali? Karena ada orang-orang atau diri kita sendiri yang menyebabkan kita was-was yang akibatnya buruk kita ini nih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan seseorang yang Bapak Ibu tahu ini orang troublemaker, kalau udah ngasih cerita suka berlebihan, suka lebay. Kemudian dia datang, kita tolak pun kita enggan. Kenapa? Nggak enak kalau ditolak. Akhirnya dia datang.
Kita yakin dia seringkali membawa keburukan. Maka begitu dia datang dan mulai pembicaraan, bacalah qul a'udzu birabbin nas supaya kita terlindung dari keburukan orang ini nih. Gitu, ya. Ini orang nggak bagus nih, ini orang nggak bener nih. Cuman kita tolak nggak enak sama tetangga. Kita terima, cuman kita takut was-was ataupun berita yang dia sampaikan bohong ataupun tidak benar yang menyebabkan kita nggak nyaman. Bacalah qul a'udzu birabbin nas pada saat dia datang. Begitu sementara ulama menyimpulkannya. Hanya saja saya tambahkan pendapat saya pribadi. Bacanya jangan kenceng-kenceng, cukup dalam hati, itu aja. Ya. Itu tambahan saya, nggak ada di kitabnya tuh. Yang ada di kitabnya. Tapi kalau kitabnya cuman kalau dia datang baca qul a'udzu birabbin nas supaya kita terlindung dari keburukan orang ini. Bacanya pelan-pelan, gitu tambahan dari saya nih. Cukup begitu dia ngomong dalam hati kita qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gitu. Jangan begitu dia mulai ngomong kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Ini pulang berantem kita ini. Ya, jadi kalau gitu was-was itu muncul dari diri kita, was-was juga bisa jadi ditawarkan orang lain. Jangan pernah was-was, karena was-was kita akan menjadi pengikut-pengikut setan, bahkan kita terbentuk karakternya tidak harus menyalahkan setan disebabkan rasa was-was itu muncul. Maka kalau kita memohon kepada Allah dengan membaca qul a'udzu birabbin nas ini, kita memohon kepada Allah dari keburukan dan dampak buruk yang dilakukan oleh manusia, sebab keburukan bisa muncul dari manusia itu sendiri atau dari orang lain atau bahkan dari sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Jangan selalu menyalahkan orang lain, karena was-was boleh jadi tercipta dan terbentuk dengan jadi karakter kita disebabkan karena kebiasaan kita, bukan disebabkan dari orang lain pula. Keburukan pun muncul dari diri kita sendiri. Jadi minimallah baca qul a'udzu birabbin nas sekali dalam sehari, atau kalau Bapak Ibu ingin memperbanyaknya, saya sangat sependapat sekali, karena saat ini tidak hanya sekedar harga yang mahal yang membuat kita tidak nyaman dan was-was, tetapi berita yang muncul dari handphone yang tidak bisa kita saring itu pun salah satu sumber dari was-was, sehingga banyak sekali yang menyebabkan kita mungkin berubah pandangan atau tidak nyaman dan was-was itu muncul. Bermohonlah kepada Allah sehingga kita tidak menjadi pengikut setan yang selalu was-was dalam segala macam persoalan. Itulah qul a'udzu birabbin nas atau yang disebut dengan surat An-Nas. Nah, ini bagian pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasanya di tempat ini ada dua sesi. Pertama penyampaian masalah ataupun temanya, kemudian yang kedua kita isi dengan pertanyaan. Silahkan jika Bapak Ibu mulai muncul pertanyaan berkaitan dengan surat ini, kalau saya sanggup jawab, insya Allah saya jawab. Silahkan. Supaya saya gampang melihatnya, saya minta dari sebelah kanan dulu kalau ada. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara jujur, saya mohon penjelasan yang lebih detail dalam menghadapi masalah seperti yang Ustaz utarakan. Karena masalah kita saat ini sangat luar biasa. Ya, tanya saya dulu, apakah kita mengundurkan diri dari masalah tersebut? Dalam arti kata kita tidak ikut campur. Ya, padahal kita tahu hukumnya. Jadi kita membiarkan orang melakukan sesuatu yang di mata kita, walaupun kita juga mau lemah, tidak baik. Maka juga kita mundur, berdiam dan mengurangi masyarakat. Orang yang punya sifat was-was. Mudah-mudahan kita tercegah dari was-was dari diri kita, was-was dari sikap luar yang setan ataupun manusia, sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram amitna 'ala dinil islam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Ya Allah, puji syukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami bertemu berjumpa di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu karena mereka telah mendekap kami saat kami kecil dahulu. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk mencintai-Mu, mencintai orang-orang yang mencintai-Mu, mencintai segala macam perbuatan yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu. Terangi hati kami dengan hidayah-Mu sebagaimana Engkau telah menerangi bumi dengan sinar matahari-Mu. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.